Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Manajemen merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya manajemen, organisasi akan sulit berkembang. Kita bisa membayangkan jika tidak ada yang mengatur pembagian tugas, pengarahan, maupun pengendalian sumber daya, maka organisasi akan kacau dan tidak dapat mencapai tujuannya. Dalam bab 1, ini dijelaskan bahwa manajemen berperan sebagai penggerak utama yang membantu organisasi mengarahkan, mengatur, dan mengendalikan sumber daya manusia, finansial, hingga fisik. Sejarah juga mencatat bahwa praktik manajemen sudah ada sejak peradaban kuno, meski masih sederhana. Perubahan besar terjadi pada masa revolusi industri yang menurut efisiensi dan standarisasi kerja. Dari sinilah kemudian lahir teori-teori manajemen yang lebih sistematis. Pertama-tama, apa sebenarnya manajemen itu? Secara umum, manajemen dapat diartikan sebagai proses mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya, baik manusia, finansial, maupun material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Beberapa ahli juga memberikan definisi yang beragam. Menurut Mary Parker, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan orang lain. Menurut George, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan bersama. Dari berbagai definisi ini, kita bisa melihat bahwa ada kata kunci yang selalu muncul, yaitu proses, sumber daya, dan tujuan. Artinya, manajemen bukan sekedar teori, melainkan suatu proses yang nyata yang dilakukan terus-menerus untuk memastikan semua elemen organisasi berjalan sesuai arahnya. Manajemen merupakan konsep yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Manajemen bukan hanya sebuah pekerjaan, melainkan ilmu dan seni untuk mengordinasikan orang, sumber daya, dan aktivitas demi mencapai tujuan bersama. Lebih dari itu, manajemen membentuk cara peradaban diatur, bagaimana kekayaan diciptakan, serta bagaimana organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan globalisasi. Jahongir Jadilov, 2025. Manajemen adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, atau dalam bahasa Inggris disebut POLC, yakni Planning, Organizing, Leading, and Controlling. Namun, definisi tersebut berkembang lebih jauh lagi dengan menambahkan aspek seperti kepemimpinan, motivasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tapi juga pada efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Akankah DKK 2025. Manajemen adalah aktivitas mengelola orang dan sumber daya dalam organisasi guna mencapai tujuan bersama. Siswanto 2006 menekankan dua perspektif utama. Yang pertama, perspektif instrumental yang memandang manajemen sebagai alat teknis yang rasional dan netral. Dan yang kedua, perspektif aksi sosial yang memandang manajemen sebagai hasil interaksi, negosiasi makna, dan perebutan kepentingan dalam organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sebuah organisasi mahasiswa membuat acara seminar, maka dibutuhkan manajemen, mulai dari perencanaan jadwal, pengaturan anggaran, pemberian tugas, hingga evaluasi kegiatan setelah acara selesai. Tanpa manajemen, kegiatan tersebut bisa saja kacau, tidak terarah, bahkan gagal. Selain itu, penting untuk kita pahami bahwa manajemen adalah proses yang berkesinambungan. Lingkungan selalu berubah, begitu pula kebutuhan organisasi. Karena itu, manajemen harus terus diperbarui, dievaluasi, dan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kebutuhan mutlak dalam kehidupan modern. Ia bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi juga praktik nyata yang ada di setiap aspek kehidupan kita. Teori klasik muncul pada era revolusi industri, ketika perusahaan besar mulai berkembang dan membutuhkan sistem kerja yang lebih terstruktur. Fokus utama teori klasik adalah efisiensi dan produktivitas. Salah satu tokoh penting dalam teori klasik adalah Friedrich
Wilson Taylor dengan konsep scientific management. Taylor menekankan pentingnya pembagian kerja yang jelas, standarisasi prosedur, serta penggunaan waktu kerja yang efektif. Tujuannya adalah pekerja bisa bekerja seefisien mungkin. Tokoh lainnya adalah Henry Fayol yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi. Prinsip ini kita kenal dengan istilah POC, Planning, Organisasi, Exploiting, and Controlling. Sampai sekarang fungsi manajemen yang kita pelajari tidak lepas dari pemikiran Fayol. Teori klasik memberikan banyak manfaat, terutama dalam menciptakan sistem kerja yang rapi dan teratur. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, misalnya terlalu menekankan efisiensi dan kurang memperhatikan aspek manusia. Pekerja dipandang seperti mesin, bukan individu dengan kebutuhan sosial dan psikologis. Perkembangan teori manajemen mencerminkan dinamika ilmu pengetahuan yang selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Teori klasik 1870 sampai dengan tahun 1930-an menekankan pada efisiensi, struktur formal, dan pembagian kerja yang rasional. Frederick Wilson Taylor melalui scientific management berfokus pada peningkatan produktivitas dengan analisis tugas. Henry Fayol mengembangkan prinsip administrasi seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sementara Max Weber mengemukakan teori birokrasi dengan aturan formal dan hierarki rasional. Priscilia DKK 2025, Nalurita dan Kartika 2023. Kritik terhadap teori klasik yang terlalu mekanistik memunculkan teori neoklasik pada tahun 1930 sampai tahun 1940-an. Elton Mayu melalui Human Relation Movement menekankan peran motivasi, interaksi sosial, dan dinamika kelompok dalam produktivitas organisasi. Teori ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai mesin produksi, melainkan memiliki kebutuhan sosial dan psikologis yang harus diperhatikan. Priscilia DKK 2025, Akankas DKK 2025. Contoh penerapan teori klasik bisa kita lihat pada pabrik-pabrik industri di mana setiap pekerja memiliki tugas yang sangat spesifik dan berulang dengan tujuan meningkatkan produksi. Dengan demikian, teori klasik adalah kondisi penting bagi ilmu manajemen, walaupun memiliki keterbatasan. Teori ini menjadi dasar yang kemudian dikembangkan oleh teori-teori berikutnya. Teori modern. Selanjutnya mari kita masuk pada teori manajemen modern. Teori ini muncul untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Ada 3 pendekatan utama dalam teori modern. Yang pertama, manajemen kuantitatif. Pendekatan ini menggunakan data, statistik, dan model sistematis dalam mengambil keputusan. Misalnya, perusahaan retail besar menggunakan analisis data penjualan untuk menentukan stok barang dan strategi pemasaran. Kedua, teori sistem. Teori ini memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait. Jika satu bagian terganggu, maka akan memengaruhi bagian lain. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, bagian produksi, pemasaran, dan keuangan harus berjalan selaras agar tujuan organisasi dapat tercapai. Ketiga, pendekatan kontingensi. Teori ini menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam mengelola organisasi. Strategi manajemen harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan tantangan yang dihadapi. Misalnya, strategi manajemen pada perusahaan startup teknologi tentu berbeda dengan perusahaan manufaktur besar. Teori modern 1940 sampai 1990-an memperluas perspektif dengan memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang adaptif terhadap lingkungannya. Tokoh seperti Herbert Simon, Katz, dan Kahn menekankan pada pengambilan keputusan rasional serta interaksi antar subsistem organisasi. Perkembangan lebih lanjut menampilkan kerangka strategi seperti Ford's 5 Forces, Resource-Based View, Total Quality Management, Lean Management, dan Agile Management yang menyoroti pentingnya inovasi, fleksibilitas, dan keberlanjutan dalam menghadapi persaingan global. Akans DKK 2025. Sebagai contoh nyata, perusahaan Gojek di Indonesia mampu menerapkan teori modern dengan sangat baik, melalui analisis data, sistem yang terintegrasi, dan strategi yang adaptif. Dengan demikian, teori manajemen modern memberikan kerangka kerja yang lebih relevan, adaptif, dan fleksibel sehingga organisasi dapat menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan penuh ketidakpastian. Manajemen kontemporer merupakan perkembangan terbaru dari teori manajemen. Berbeda dengan teori klasik yang kaku dan berfokus pada efisiensi mesin dan prosedur. Manajemen kontemporer
Contemporary lebih fleksibel dan menekankan pada manusia sebagai aset utama. Ada beberapa ciri khas dari manajemen kontemporer. Pertama, fokus pada sumber daya manusia. Dalam manajemen kontemporer, manusia tidak hanya dianggap sebagai pekerja, tetapi juga sebagai aset strategis yang menentukan daya saing dan organisasi. Kedua, adanya fleksibilitas dan adaptasi. Organisasi modern harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat. Misalnya, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Di era sekarang, manajemen tidak bisa lepas dari teknologi. Big data, kecerdasan buatan, dan sistem digital menjadi bagian penting dari strategi manajerial. Yang keempat, orientasi global. Organisasi modern tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga internasional. Karena itu, manajer dituntut untuk memahami perbedaan budaya, regulasi, dan dinamika pasar global. Manajemen kontemporer memiliki karakteristik yang berbeda dari pendekatan klasik dan neoklasik. Ciri utama manajemen modern adalah orientasi pada inovasi, keberlanjutan, strategi kompetitif, dan kemampuan adaptasi terhadap globalisasi serta transformasi teknologi. Jalilov 2025 dalam pendekatannya manajemen kontemporer ditandai dengan orientasi pada inovasi, keberlanjutan, strategi kompetitif, serta adaptasi global dan transformasi teknologi. Selain itu, ia bersifat fleksibel, adaptif, dan konteks aware, termasuk pemanfaatan digitalisasi dan kecerdasan buatan. AKAS DKK 2025. Sebagai contoh nyata, perusahaan Gojek mempraktikkan manajemen kontemporer dengan sangat baik. Awalnya, Gojek hanya sebuah layanan transportasi ojek daring. Namun, melalui strategi yang fleksibel dan inovatif, Gojek mampu berkembang menjadi super aplikasi dengan layanan GoFood, GoPay, GoSend, dan lain-lain. Dari sini, kita bisa melihat bahwa manajemen kontemporer adalah jawaban bagi tantangan zaman. Dengan sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan berbasis teknologi, manajemen kontemporer membuat organisasi mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan global. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang mengenai manajemen kontemporer. Jika tadi telah dijelaskan gambaran umum tentang manajemen kontemporer, kali ini saya akan menekankan pada karakteristik yang lebih spesifik. Pertama, sumber daya manusia sebagai aset strategis. Dalam paradigma baru, manusia tidak lagi dipandang hanya sebagai tenaga kerja. Mereka adalah modal utama yang menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang. Oleh karena itu, organisasi modern berusaha menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas, inovasi, motivasi karyawan. Yang kedua, struktur organisasi yang lebih datar atau flat organization. Hal ini membuat proses pengembalian keputusan menjadi lebih cepat, karena tidak harus melewati terlalu banyak tingkatan birokrasi. Struktur seperti ini sangat cocok untuk perusahaan modern yang harus beradaptasi secara cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, pendekatan holistik dan sistematik. Artinya, setiap bagian organisasi dipandang sebagai subsistem yang saling terkait. Keputusan yang diambil pada satu bagian harus mempertimbangkan dampaknya terhadap bagian lain dan organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi, big data, kecerdasan buatan, otomatisasi kini menjadi bagian integral dari manajemen. Sebagai contoh perusahaan, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia memanfaatkan data transaksi untuk memprediksi tren belanja konsumen dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, manajemen kontemporer juga memiliki orientasi global. Di era digital, persaingan tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga internasional. Karena itu, manajer harus mampu memahami keberagaman budaya dan regulasi antar negara. Manajemen kontemporer dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dan harus responsif terhadap perubahan dimensi sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak hanya berfungsi dalam dimensi struktural, tetapi juga dinamika eksternal Brasilia DKK pada tahun 2025. Manajemen kontemporer merupakan hasil dari integrasi berbagai teori sebelumnya. Fenomena memikir menggambarkan kemampuan manajer untuk mengadopsi prinsip-prinsip klasik,
human relation system, kontingensi, budaya maupun politik sesuai konteks yang dihadapi. Dengan kata lain, manajemen kontemporer bersifat pluralistik yang menghubungkan aspek teknis dan sosial, serta menekankan fleksibilitas dalam praktik. Siswanto 2026. Dengan berbagai karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen kontemporer adalah paradigma yang relevan untuk menghadapi tantangan pada abad ke-21. Ia menempatkan manusia sebagai pusat, fleksibel, adaptif, berbasis teknologi, serta berorientasi global. Manajemen pada dasarnya adalah alat penting yang membantu organisasi tetap bertahan, berkembang, dan bersaing di era modern. Ada beberapa alasan mengapa manajemen sangat relevan hingga hari ini. Yang pertama, manajemen berfungsi untuk menentukan arah strategis organisasi. Dengan adanya perencanaan strategis, organisasi dapat merumuskan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Tanpa arah yang jelas, organisasi akan kehilangan fokus dan tertinggal dalam persaingan. Yang kedua, manajemen penting dalam mengoptimalkan sumber daya. Dengan kondisi ekonomi yang kompetitif, perusahaan dituntut untuk menggunakan modal, tenaga kerja, dan teknologi secara efisien sehingga tujuan tercapai dengan biaya yang minimal. Yang ketiga, relevansi manajemen terlihat dalam pengelolaan sumber daya manusia. SDM adalah aset yang paling berharga bagi organisasi. Karena itu, manajemen yang baik akan memotivasi karyawan, mengembangkan keterampilan mereka, serta membangun budaya kerja yang produktif. Yang keempat, manajemen juga membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Di era digital, perusahaan harus siap menghadapi disrupsi teknologi dan pergeseran perilaku konsumen. Yang kelima, manajemen modern mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan teknologi informasi, manajer dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan objektif. Relevansi manajemen dalam dunia bisnis saat ini. Dalam dunia bisnis modern, relevansi manajemen semakin nyata untuk menghadapi tantangan global. Praktik manajemen modern relevan melalui penerapan strategi kompetitif atau Porter 5 Force, pendekatan berbasis sumber daya atau resource based view, serta fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Organisasi tidak hanya dituntut efisien, tetapi juga harus mampu menciptakan daya saing jangka panjang berbasis kreativitas dan tanggung jawab sosial. Jalilov 2025. Manajemen dalam bisnis saat ini harus dilihat sebagai praktik yang kontekstual. Pendekatan kontingensi memungkinkan manajer untuk menyesuaikan strategi dengan situasi spesifik, sehingga manajemen tidak kaku tetapi adaptif. Keberhasilan bisnis modern sangat bergantung pada kemampuan manajer dalam mengintegrasikan teori klasik, hubungan manusia, sistem maupun pendekatan politik sesuai kebutuhan organisasi. Hal ini menjadikan manajemen sebagai praktik manajerial yang dinamis, kontekstual, dan relevan dalam menghadapi persaingan bisnis global yang penuh ketidakpastian. Siswanto 2006. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa manajemen adalah aspek yang sangat penting dalam setiap organisasi. Dimulai dari definisi manajemen, kita mengetahui bahwa manajemen adalah proses mengatur dan mengelola sumber daya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kita juga telah mempelajari perkembangan teori manajemen, mulai dari teori klasik yang berfokus pada efisiensi, teori modern yang mengedepankan pendekatan sistematis dan kuantitatif, hingga manajemen kontemporer yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada manusia. Selain itu, kita mengetahui bahwa relevansi manajemen di era sekarang sangatlah tinggi. Manajemen bukan hanya sekedar mengatur organisasi, tetapi juga menjadi motor penggerak inovasi, adaptasi, dan pembangunan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sebagai saran, pertama, mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus memahami teori manajemen agar mampu mengaplikasikannya di dunia kerja. Kedua, organisasi perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dan teknologi. Ketiga, penting untuk mendapatkan sumber daya manusia sebagai aset utama, karena keberhasilan organisasi tidak lepas dari peran manusia di dalamnya. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa manajemen bukan hanya teori di dalam buku. Manajemen adalah seni sekaligus ilmu yang dapat menggerakkan organisasi menuju keberhasilan. Dengan manajemen yang baik,
kita bisa membawa organisasi kita bersaing dan bertahan di masa depan.